Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tentunya semangat buat belajar. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu topik penting dan tentunya sering banget nih kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Kira-kira kita akan belajar apa ya hari ini? Yap, betul banget, hari ini kita akan belajar tentang jual beli dan alur kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman, siapa nih di sini yang suka berbelanja ke kantin? Nah, saat kita berbelanja ke kantin, tentunya kita akan menukar uang dengan barang yang kita mau. Nah, kegiatan itulah yang biasa disebut sebagai kegiatan jual beli, yang dimana tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Nah, dalam sebuah kegiatan jual beli ini ada loh dua pihak yang terlibat, yaitu penjual barang dan pembeli barang. Nah, contoh dari kegiatan jual beli ini nih, misalnya kamu beli roti di warung, mama belanja sayur di pasar, atau saat kita membeli mainan di toko. Nah, di sana penjual akan mendapatkan uang nih dari hasil penjualannya dan pembeli akan mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Jadi, lewat kegiatan jual beli ini kita akan saling membantu dan saling membutuhkan satu sama lain. Nah, karena kalian sudah menyelesaikan topik pertama, sekarang waktunya kalian mengajarkan kuis. Kalau nilainya belum 80, tonton lagi ya videonya biar makin paham. Nah, tapi kalau udah 80 ke atas, siap nih untuk lanjut ke topik berikutnya. Nah, jadi teman-teman, dalam sebuah kegiatan jual beli itu ternyata bukan cuma ada penjual dan pembeli aja loh. Ada 3 pelaku utama dalam kegiatan ekonomi, yaitu produsen, distributor, dan juga konsumen. Nah, pelaku pertama di sini adalah produsen. Produsen ini orang yang membuat atau menghasilkan barang. Misalnya nih, petani yang menanam padi, nelayan yang menangkap ikan, ataupun pabrik yang membuat roti. Kemudian ada distributor. Nah, distributor ini tugasnya untuk menyalurkan barang dari produsen ke tempat lain, seperti ke pasar ataupun ke toko. Contohnya, seperti sopir truk yang mengantarkan sayur dari kebun ke pasar, atau pedagang yang menjualnya ke pembeli. Lalu pelaku yang terakhir ada konsumen, yaitu orang yang membeli atau menggunakan barang itu sendiri. Misalnya, kamu saat membeli roti di warung. Nah, kamu itulah yang disebut sebagai konsumen. Jadi, ketiga pelaku ini itu saling terhubung ya. Produsen membuat barang, distributor menyalurkan, dan yang terakhir konsumen sebagai pembelinya. Nah, jika semuanya ini bekerja sama dengan baik, maka kegiatan ekonomi pun atau kegiatan jual beli ini pun bisa berjalan dengan lancar. Wah, kalian hebat banget nih karena sudah menyelesaikan topik kedua. Sekarang, yuk kita kuis dulu. Seperti pada kuis pertama, jika nilai kalian belum 80, jangan sedih dulu ya. Tonton ulang videonya biar makin paham. Nah, kalau nilai kalian udah 80 ke atas, kalian keren nih. Lanjut ke topik ketiga ya. Wah, keren banget nih kalian sudah sampai di topik terakhir kita nih. Tapi sebelum kita masuk ke topik terakhir, gimana kalau kita ice breaking dulu? Biar kalian bisa istirahat dan menyegarkan otak sebelum lanjut ke materi berikutnya. Siap ya teman-teman? Yuk kita seru-seruan dulu. Gimana nih ice breakingnya? Seru kan? Sekarang waktunya kita lanjut ke topik terakhir pembelajaran kita hari ini. Kalian pada sering banget dong lihat barang-barang di rumah kayak misalkan beras, sabun, atau baju. Nah, kalian pernah gak sih kepikiran gimana sih caranya barang-barang itu bisa sampai ke rumah kita? Nah, semua itu bisa terjadi karena adanya alur kegiatan ekonomi. Yuk kita cari tahu bagaimana prosesnya. Nah, jadi dalam sebuah kegiatan ekonomi itu ada 3 tahap utamanya, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, tahap pertama di sini adalah produksi. Produksi itu kegiatan membuat ataupun menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukannya biasanya disebut sebagai produsen. Misalnya nih seperti petani yang menanam padi, nelayan yang menangkap ikan, ataupun pabrik yang membuat roti. Nah, hasil dari produksi ini nantinya akan dijual ke orang lain. Tahap berikutnya adalah distribusi,
Di sini barang hasil produksi akan dikirimkan ke tempat lain seperti pasar, toko, ataupun warung. Nah, orang yang menyalurkannya disebut sebagai distributor. Misalnya nih seperti sopir truk yang mengantarkan beras dari pabrik ke toko. Nah, terakhir adalah konsumsi. Kegiatan ini dilakukan oleh konsumen, yaitu orang yang memakai ataupun menggunakan barang itu sendiri. Contohnya nih seperti saat kita makan nasi dari beras yang sudah dimasak. Nah, itu berarti kita sedang melakukan kegiatan konsumsi. Nah, jadi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi itu saling terhubung satu sama lain. Tanpa salah satu dari mereka, kegiatan ekonomi ini pastinya nggak akan berjalan dengan baik. Wah, kalian hebat banget nih karena sudah sampai ke topik terakhir kita. Nah, sebelum kita masuk ke topik terakhir, seperti biasa, waktunya kuis. Jika nilai kalian belum 80, ulang dulu ya videonya. Nah, kalau udah 80 ke atas, siap nih kalian untuk lanjut ke cerita dari Pak Wayan. Nah teman-teman, kalian pasti sering belanja kan di warung dekat rumah? Nah, kali ini tuh kita punya satu cerita menarik nih tentang warungnya Pak Wayan. Dulu tuh warungnya Pak Wayan selalu ramai pembeli, bahkan setiap hari loh. Tapi akhir-akhir ini warungnya Pak Wayan mulai sepi. Kira-kira apa yang menyebabkan warung Pak Wayan jadi sepi pembeli? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah sekarang coba deh kalian pikirin dulu. Menurut kalian kenapa sih warung Pak Wayan bisa sepi pembeli? Nanti kalau kalian sudah mendapatkan jawabannya, kalian bisa menyebutkan pendapat kalian satu persatu, oke? Nah, jadi dari pendapat kalian tadi semuanya itu bisa menjadi penyebab kenapa warung Pak Wayan ini sepi pembeli. Nah, sebuah warung itu bisa sepi mungkin bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti barang yang dijual itu tidak kekinian ataupun sudah kuno, kemudian kebersihan warungnya kurang terjaga, harga yang terlalu mahal, atau bisa jadi karena cara melayani pembeli yang kurang baik. Kira-kira dari permasalahan tadi nih, solusi apa ya yang bisa kita berikan kepada warung Pak Wayan agar ramai lagi? Misalnya mungkin apa sih yang bisa Pak Wayan perbaiki ataupun rubah dari warungnya? Nah betul banget nih, kalau Pak Wayan bisa memperbaiki hal-hal tadi, misalnya lebih menjaga kebersihan, kemudian dapat melayani pelanggan dengan ramah, dan menambah barang dagangannya agar lebih kekinian, pastinya warung beliau akan ramai pembeli lagi. Nah, jadi teman-teman pembelajaran hari ini sudah selesai. Tapi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, coba deh kalian pikirkan dulu. Apa sih hal baru yang kalian pelajari hari ini? Kemudian bagian mana sih yang paling kalian suka? Apakah waktu bahas tentang pelaku ekonomi? Atau alur kegiatan jual beli? Atau mungkin cerita dari Pak Wayan tadi? Terus coba deh kalian renungkan, kemudian kalian bisa tuliskan atau ceritakan pendapat kalian di depan kelas. Jadi teman-teman, kita sudah berada di penghujung pembelajaran nih. Sekarang kita akan menyimpulkan apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi hari ini itu kita sudah belajar banyak banget hal, mulai dari pengertian jual beli dan contohnya, kemudian ada pelaku utama dalam kegiatan jual beli, yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Terus kita juga udah belajar tentang alur kegiatan ekonomi, yaitu mulai dari produksi, distribusi, sampai konsumsi. Dan terakhir, lewat cerita Pak Wayan kita juga jadi tahu nih pentingnya memberikan pelayanan yang baik, menjaga kebersihan, serta memahami kebutuhan pembeli. Nah jadi kalau semua pelaku ekonomi bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, tentunya kegiatan jual beli pasti akan berjalan dengan lancar dan saling menguntungkan. Wah gak kerasa banget nih teman-teman, kita udah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Jujur kalian luar biasa banget loh hari ini karena udah semangat belajar dari awal sampai akhir. Semoga dari pembelajaran hari ini kalian bisa lebih paham nih tentang kegiatan jual beli dan alur kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Ingat ya, dalam jual beli kita harus selalu jujur, bertanggung jawab, dan saling menghargai satu sama lain. Nah, terima kasih udah belajar bareng hari ini. Semoga kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat belajarnya. Bye-bye.